Halo Sobat Ginjal, kembali lagi dengan kami di podcast Ginjal Divisi Ginjal Hipertensi. Saya Maili akan memandu podcast kita pada kali ini, dan tema podcast kita kali ini tentang hidup berkualitas dengan transplantasi ginjal. Di sini telah hadir Dr. Marhum Bonar, spesialis ginjal hipertensi. Beliau adalah salah satu pengajar di Divisi Ginjal Hipertensi RSCM. Selamat sore, Dok. Selamat sore Meli, selamat sore semua, salam sehat. Salam sehat, baik. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, Dok, tentang transplantasi ginjal. Nah, sebelumnya yang mau saya tanyakan nih, Dok, dan mungkin beberapa sahabat ginjal juga pengen nanya nih, sebenarnya penyakit ginjal itu apa sih, Dok? Ya, makasih Meli. Jadi memang yang namanya sakit ginjal itu artinya sudah kita sebut sebagai penyakit ginjal kronik ya. Namun penyakit ginjal kronik itu ada tahapannya, dan biasanya yang sering kita hadapi saat ini adalah penyakit ginjal tahap akhir yang membutuhkan terapi pengganti yang kita sebut dialisis. Kalau orang awam bilang cuci darah lah. Cuci darah. Gitu kira-kira. Kemudian selain untuk orang yang sakit sakit ginjal kronis nih, Dok, itu hanya obatnya cuci darah aja ya, Dok? Ya, saat ini memang yang kita sediakan di rumah sakit pelayanan kita itu dialisis itu atau cuci darah itu modalitasnya bisa dialisis yang datang ke unit dialisis atau yang menggunakan tindakannya mandiri seperti yang kita sebut sebagai CAPD gitu. Itu bisa dilatih sebetulnya sehingga dia melakukan dialisisnya mandiri di rumah. Jadi tinggal pilihan kita aja, apa dia datang ke rumah sakit atau melakukan tindakannya sendiri. Oke, berarti untuk sakit ginjal kita bisa cuci darah, bisa CAPD ya, Dok. Ya, kemudian kan beberapa ada juga yang nyebutin tentang cangkok ginjal nih, Dok. Nah, kalau cangkok ginjal itu apa ya, Dok? Ya, sebenarnya terapi pengganti ginjal yang ideal itu sebenarnya transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Nah, tapi yang jadi masalah transplantasi ginjal itu membutuhkan donor biasanya. Itu yang susah. Iya, benar sih, Dok. Iya. Betul-betul. Berapa memang salah satu kesulitannya sepertinya untuk mencari donor ya, Dok? Iya, betul sekali. Oke. Ini pertanyaan yang lain, Dok. Apakah semua pasien yang sakit ginjal itu bisa ditransplant? Atau ada beberapa pasien yang memang bisanya HD aja atau CAPD aja gitu? Ya, kalau yang dikatakan transplantasi ginjal sebenarnya semua pasien kita yang sudah mendapatkan kondisi gagal ginjal tahap akhir itu menjadi kandidat untuk transplantasi ginjal. Semua pasien kita yang dikatakan gagal ginjal. Jadi nggak ada pembatasan sih sebetulnya. Tapi memang ada kondisi tertentu kita tidak bisa lakukan transplantasi ginjal. Baik. Oke, kemudian kalau misalnya nih, Dok, ada pasien sakit ginjal mau transplantasi ginjal, nah itu harus kemana dulu, Dok? Atau apa sih yang harus dilakukan, Dok? Oke, yang biasanya yang kita anjurkan adalah pertama kali dia datang ke rumah sakit yang memang yang bisa menyiapkan transplantasi ginjal, karena di Indonesia ini kan nggak semua transplantasi ginjal bisa dilakukan, jadi hanya pusat-pusat tertentu. Biasanya sih rumah sakit di kota-kota besar yang ada pusat pendidikan kedokterannya biasanya transplantasi ginjal bisa dilaksanakan. Oke. Nah, apa aja nih, Dok, syarat yang harus dibawa nih, Dok? Ya, biasanya syarat yang utamanya adalah mempersiapkan donor biasanya. Dan donor itu biasanya kita anggap sehat itu ya berdasarkan penilaian dokternya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan dia sehat, ya sehat walafiat itu sehat bukan hanya jasmani tapi sehat secara psikologis ya. Jadi nanti dia datang ke tempat kami itu akan dinilai oleh tim kita. Nah, itu yang kita sebut sebagai tim advokasi. Jadi nanti secara kejiwaannya bagaimana, secara sosial, ekonominya layak tidak menjadi kandidat donor transplantasi ginjal. Oke, berarti kalau misalnya ada pasien yang sakit ginjal dan dia mau transplant, memang harus ke misalnya nih ke RSCM, berarti harus sudah bawa donor ya, Dok? Iya, betul sekali. Baik. Kemudian kalau misalnya syarat jadi donor, Dok, nah yang harus jadi donor itu, yang boleh jadi donor itu siapa sih, Dok? Ya, kalau itu memang yang paling sering kita anjurkan itu keluarga sih sebetulnya. Keluarga ya, karena Dok? Kalau keluarga kan lebih mudah, berarti kecocokan golongan darah aja lebih mudah dicari. Tapi kalau orang lain sih bisa ya, tapi orang lain pun nggak boleh
nggak boleh istilahnya jual beli ginjal, nggak boleh sama sekali. Oh iya ya dok, kemarin kan sempat ini ya dok ya, ada beberapa Iya. masalah nanti takutnya ya dok. Iya, Baik. akan jadi masalah hukum soalnya. Oke. Ya. Nah kemudian nih dok, kalau untuk di Indonesia sendiri sebenarnya transplantasi ginjal itu sudah sering dilakukan atau enggak dok? Oh, kalau transplantasi ginjal sebenarnya kalau sejarahnya sih dari tahun 1977 ya di Indonesia ya, terutama di RSCM ini ya. Di RSCM itu sudah dikerjakan. Jadi lama udah sekali ya udah dok? ya udah lama ya memang dikerjakan, dan itu secara reguler sebetulnya transplantasi ginjal di kita ya, terutama di RSCM ini dikerjakan. Jadi nggak ada masalah sih sebetulnya kalau secara teknis tindakan transplantasi ginjal itu bisa dikerjakan di pusat-pusat transplant termasuk di RSCM sendiri. Baik, kemudian untuk tingkat keberhasilan nih dok, nah biasanya kan orang udah datang cari donornya susah, udah datang dengan Ya. proses yang panjang, pemeriksaannya banyak, tingkat keberhasilannya bagaimana dok? Ya kalau dikatakan keberhasilan sih, kalau secara umum sih hampir sebagian besar ya presentasinya keberhasilannya cukup baik ya, terutama di tempat kami ya. Karena memang transplantasi ginjal itu kan bukan pekerjaan yang tiba-tiba ya. Dia itu harus datang langsung tiba-tiba langsung operasi, nggak bisa. Jadi harus disiapkan, donornya harus sehat, dan nanti si kandidat transplant resipiennya juga harus sehat. Dan itu ada timnya lah semua yang mengerjakan. Jadi dengan kondisi persiapan yang baik ya, dengan butuh waktu memang nggak mungkin waktunya dalam waktu sekejap selesai. Oh, Ya, oke. itu mungkin butuh waktu antara 1 sampai 2 bulan lah dalam persiapannya. Jadi memang persiapannya harus dilakukan dengan benar-benar Oh iya, matang ya iya. dok. Oke. Nah kemudian nih dok, untuk pasien transplantasi ginjal ini kan operasinya operasi besar ya dok. Ya. Sedangkan kita kan sekarang lagi masa pandemi nih dok. Nah kira-kira berpengaruh nggak sih dok? Oh iya, memang kalau kondisi saat ini memang dengan kondisi pandemi yang meluas di semua rumah sakit akan lebih hati-hati ya untuk melakukan screening, terutama ya untuk deteksi dini, karena kalau si donor maupun si resipien yang akan dilakukan transplant mendapatkan COVID-19 ya itu akan menjadi masalah di kemudian hari ya, dan mungkin antisipasinya kita melakukan screening secara reguler, misalnya 1 minggu sebelum dilakukan kita cek gitu ya, atau 1-2 hari biasanya juga kita lakukan cek ulang gitu ya, minimal 2 kali pemeriksaan pada saat kita sudah menjadwalkan operasi transplantnya. Berarti benar-benar semua screeningnya double ya dok, screening transplant betul. dan screening COVID ya Iya, dok. betul. Oke, kemudian karena kan sekarang lagi pandemi COVID ya dok, kemudian untuk sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan vaksinasi nih dok. Nah untuk pasien-pasien yang mau transplant dok, boleh nggak dok divaksin? Saya kira prinsipnya boleh-boleh aja ya. Boleh ya Karena dok. kalau misalnya dia misalnya dia tidak mau vaksin pun sebenarnya biasanya kita anjurkan sebelumnya untuk dilakukan vaksin. Untuk dilakukan vaksin, berarti mereka memang harus kalau kondisinya Ya. stabil, Ya, gitu ya dok. Lebih dianjurkan vaksin berarti lebih ya? dianjurkan ya, Baik. lebih dianjurkan karena lebih mencegah ya kan, kegunaannya vaksin kan mencegah. Jadi suatu saat kalau dia mendapatkan infeksi, dia tidak terlalu berat kondisinya. Oh gitu. Oke, nah untuk pelaksanaannya sendiri nih dok, dari sisi dokter yang udah sering melakukan transplantasi ginjal nih, kira-kira ada kendala nggak dok? Oh, kalau kendala sih setiap medis secara umum sih selalu ada hambatan ya. Mungkin aja. Tapi dengan kondisi mempersiapkan itu dari jauh hari sebelumnya ya, mulai dari yang saya katakan tadi kan 1 sampai 2 bulan. Jadi kita akan mengantisipasi di mana hambatannya kemudian di mana tindakan itu akan kita hadapi gitu ya. Mulai dari sistem jantung, sistem paru ya, sistem organ lain lah, termasuk virus-virus yang mungkin terjadi, termasuk COVID-19 itu kita antisipasi sebelumnya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada hambatan, ya kalau memang tidak bisa kita kerjakan, kita tunda dulu lah dengan waktu tertentu ya. Dan itu memang selalu kita bicarakan secara tim sih soalnya. Jadi tim-tim yang akan terlibat itu bukan hanya non bedah ya, tapi orang bedah pun kita libatkan ya, karena memang tindakan transplant itu kan sangat kompleks ya. Mulai dari persiapan pembuluh darahnya ya, harus baik tidak gitu kan, itu juga harus kita kerjakan. Jadi memang
pekerjaan ini bukan pekerjaan satu dokter sendiri gitu. Jadi dokternya Memang banyak ya, multidisiplin ya, Dok. multidisiplin. Oke. Nah, kemudian ini kan pembahasannya menarik sekali ya, Dok, dan banyak orang awam yang dengar dari sana sini tapi kadang tidak mendapatkan edukasi yang lengkap atau edukasi yang benar terkait transplantasi ginjal ini. Nah, saya nih pernah dapat info nih, katanya ada buku tentang serba-serbi transplant. Ini buku apa sih, Dok? Ya kebetulan ya memang buku ini kita buat untuk orang umum ya, untuk orang awam supaya minimal mengetahui lah seluk-beluknya mengenai transplantasi ginjal. Boleh ditunjukin ya, Dok? Boleh ya. Ini bukunya. Jadi memang buku ini kita khususkan untuk orang awam sih, supaya mereka bisa mengerti apa itu transplantasi ginjal. Nah, berarti di buku ini semua sudah ada info-info ya, Dok? Ya, sebagian besar ada. Sebagian besar ada. Oke, nah terus kalau misalnya mau mendapatkan buku ini harus kemana, Dok? Ya, saya kira nanti bisa hubungi sekretariat kita di RSCM ya, sama Ibu Meli sendiri. Lo saya yang jualan bukunya nih berarti. Nanti dihubungi aja sekretariat kita bagaimana mendapatkan buku ini. Baik, berarti ini bukunya memang bisa diakses oleh semua orang ya, Dok. Nanti kalau misalnya butuh tentang edukasi segala macam harus boleh baca buku ini ya, Dok. Oke. Kalau misalnya bukan sakit ginjal boleh, Dok? Oh, boleh aja. Siapa yang berkeinginan mengetahui proses transplantasi ginjal secara umum ya. Aduh, pembahasannya sangat menarik sekali. Tapi kalau misalnya nih, Dok, kita mau melakukan transplant untuk terkait biaya. Nah, gimana, Dok? Kalau biaya itu sebenarnya ada dua ya. Ada dua cara ya. Yang pertama melalui program pemerintah BPJS sih sebenarnya semua sudah ditanggung ya. Hanya memang proses BPJS itu kan panjang ya. Jadi memang harus ikut waktu tunggu yang sesuai dengan antrian yang ada di rumah sakit terkait sih. Namun kalau memang yang private pun ada sih sebetulnya, dan itu dikerjakan oleh rumah sakit, bukan hanya di RSCM, di rumah sakit swasta yang lain pun sebagian mengerjakannya gitu ya. Jadi memang tergantung pilihan lah. Kalau memang kemampuannya bisa lebih ya bisa melakukan dengan proses yang private gitu. Tapi kalau tidak ya dengan program BPJS pun bisa dikerjakan. Oh gitu, berarti sebenarnya menolong sekali ya, Dok. BPJS juga sudah bisa, kemudian umum juga bisa gitu ya, Dok. Oke, mungkin itu dulu ya, Dok, yang mau kita tanya-tanyakan. Nanti ke depannya kan kita akan bisa bikin pertanyaan yang lainnya, Dok. Kita bisa bikin sesi selanjutnya. Oke, baik, cukup sekian untuk podcast ginjal kali ini. Kita akan bertemu pada podcast ginjal selanjutnya ya, Dok. Oke, selamat sore, salam sehat sahabat ginjal. Salam sehat sahabat ginjal.